Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mubda'il kainati bi asrariha al-alimi bil-zawahiri wa asrariha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-habibi Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana as-sudur wa barik lana fil umur wa du'if lana al-ujur wa arkhil 'uyubina as-sutur. وأدم فينا وفي مشايخنا وفي أحبابنا وأسر المسلمين الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والإخلاص والفرح والسرور وأزل عنا وعنهم الظلم والقتل والهرج والمهلكات والفتن والمحن والشرور واختم أجالنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا والمسلمين لأحسن الأخلاق وأجمل الآداب وأوسع الأرزاق وأهنى العيش وأطهر القلوب وأخلص الأعمال وأفضل الأحوال وأنظر الوجوه وأرحب الصدور وأنور القبور وأسعد الأيام وأبرك الأهل والأموال والأولاد لا يهدي لها إلا أنت واصرف عنا وعنهم سيئها لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Ya, kita muliakan para habaib Habib Muhsin Al-Qadri dan lainnya, guru-guru agama dan tuan rumah Haji Sarkawi sekeluarga. Kita doakan Sidin sekeluarga sihat walafiat, diberkahi, dilindungi dunia akhirat, dikabulkan segala hajat, dilancarkan usaha beliau, dirindui oleh Makkah Madinah, dirindui oleh Zamba dan Baghdad, dan dirindui oleh baginda Muhammad SAW. Jika wafat dalam husnul khatimah. Juga kita seberataan muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, puji syukur tak henti kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau tiada rahmat dan nikmatnya, maka tiada kita berkumpul pada kesempatan yang baik ini, di rumah yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, pada hidup yang mulia ini, yaitu 9 Zulhijjah pada bulan yang haram ini, dalam rangka yaitu makanan. Bila makanan lah adalah membaca kita daripada manaqib Syekh Saman, mungkin 15 menit, dan Sahih Muslim 15 menit. Tersebut dalam kitab Al-Qu'usul Mutri'ah fi Manaqibil Aqtabil Arba'ah Habib. Dikarang oleh yaitu Syekh Abdul Mahmud bin Nurud Daim bin Ahmad At-Tayyib Ibnul Bashir As-Sudani. Siratu Sayyidi As-Samman radhiyallahu an. Artinya jenah, Sidin adalah Al-Arif Billah Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qurashi Al-Madani Al-Bakri Asy-Syahiru bis-Samman radhiyallahu an, yaitu diantara keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Menurut Syekh Abdul Mahmud ini, ada ujar abah guru sekumpul keturunan Sayyidina Hasan
radhiyallahu anhu. Nang mana nang bujur detawa juga. Nang nyata dari ibu Sidin adalah dari Sidina Husin radhiyallahu anhu. Abah Sidin mungkin dari Abu Bakar Siddiq atau dari Sidina Hasan. Syekh Saman dilahirkan di Madinah tahun 1130. Adalah rumah mereka adalah rumah Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adalah Allah Ta'ala memuliakan Syekh Saman di waktu lagi halusnya, lagi kecilnya dengan beberapa tanda yang menunjukkan atas agung keadaan beliau di sisi Tuhannya. Di antaranya adalah apabila beliau diambil kepada menghadap kubur Nabi, tak ada seorang pun mampu memindah, dan tak ada seorang yang mampu mengangkat awak Sidin, badan Sidin sesudah selesai daripada ziarah itu, sehingga Sidin menyuruh, nah bawa aku Sidin, amunnya kada karena aku diangkat. Manakala beliau masuk ke taman kanak-kanak, ini lagi halus kisahnya, lain sudah gana, udah lagi halus tuh ringan banget diangkat. Tapi bila Sidin imba ziarah tuh kada kalau diangkat, ini belum bisa berjalan. Kenapa jadi kalau diangkat? Karena ya barat tadi, barat tuh artinya ada hendak bulik, kada hendak bulik, hendak bagagana di situ aja, di muka kubur Nabi, di muka makam Nabi SAW. Jadi ada hingkat diangkat, udah kawa diangkat, padahal kakanak belum bisa berjalan. Ini mulai lagi halus. Sewaktu beliau masuk al-maktab, taman kanak-kanak, untuk belajar, adalah gurunya berkata, aku tiada ragu anak ini diantara aulia Allah Ta'ala. Jadi mulai lagi halus jiwa, ada ciri-cirinya. Dan aku takut daripada Allah Ta'ala, jika aku memukulnya, takutan kalau ketulahan, disiksa oleh Allah Ta'ala. Ini lagi halus, jadi ada ciri-ciri lagi halus, firasat, firasat atau apa ya. Dan menyebutkan pamannya, paman Syekh Saman. Kada ada sini disebutkan ngarannya, ngaran paman nih. Kisah dari si paman adalah paman Syekh Saman ini guring, ujar kita tidur, ujar orang Jawa turu, wis mangan turu. Adalah paman sedini guring besertanya satu hamparan. Bila datang waktu sahur, bangun dari tidurnya dan berwudu dan membuka tempat zawiyah. Zawiyah ini kayak musola di dalam rumah, dan sembahyang dan menangis dengan menangis bersangatan. Lagi halus, sudah bisa berjalan, berwudu. Bila waktu sahur bangun sedin, nah belum balik. Adalah Syekh Saman hafal Quran pada usia 7 tahun dan belajar fikih atas mazhab Imam Syafi'i, dan adalah mazhab Syafi'i itu mazhab Syekh Saman. Sidin baguru kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Jadi pada ilmu fikih seperguruan dengan Datu Kelampayan, tapi pada ilmu tasawuf Datu Kelampayan berguru kepada Syekh Saman. Dan adalah beliau melaut dalam fikih mazhab Syafi'i padahal umur kada melewati 9 tahun. Mun di Padangnya, nah mun kita lahir di Padang orang Badum, Padang orang Berimi, kayak apa caranya supaya hafal Quran? Jauh lalu keluar orang menyabuh hablah nyawang ayam di mapa anak baik. Kemudian beliau mengelola, melayani para penziarah Nabi. Wah banyak banget fadilahnya nih, asal ikhlas
jangan hendak duitnya, malah betanai duit dikubur bedetuan manyopane. Ada zuriat nangka itu dada tuh orang. Boleh dicek kalau zuriat wale bersangkutan kada mau supan. Berarti siapa? Orang. Jadi barilah rusak. Bujuran anak sari kaulun kada apa-apa ya. Kada apa juga kita menyampaikan yang sebenarnya. Kalau zuriat pada Tuhan meminta di makam pada Tuhan supan. Yalah, supan terus terang aja siapa aja. Datu seorang mengamis di situ supan. Berarti nang mengamis di situ lain zuriat walaupun mengaku zuriat. Boleh ditanyai, dicek lah. Dan adalah Syekh Saman itu mengelola, melayani para penziarah Nabi yang mulia daripada aulia dan solehin, yang adalah mereka tuh singgah dan menginap di rumah mereka. Jadi rumah Syekh Saman ini rumah Bakar Siddiq kena rumah kamarnya banyak. Menginap di situ gratis wan makannya bila kada percaya cari seorang. Tahu aja panggitannya. Adalah umur Sidin waktu itu 10 tahun. Jadi matan lagi halus dilajari khidmah melayani orang-orang yang ziarah. Tapi orang khusus daripada aulia, ulama dan solehin. Ada sebutan nggak ada artinya nang orang tertentu. Siapa ada di antara orang alim ziarah kubur Nabi, ini diberi fasilitas di rumah Syekh Saman yang merupakan rumah warisan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu sejak usia beliau 10 tahun. Dan adalah Sidin itu sungguh-sungguh menuntut ilmu agama di Masjid Nabawi. Ada tulisan tangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi tentang datu kelampayan waktu Sidin bertanya, rasanya ana masalah. Telah bertanya kepadaku laki-laki soleh al-munhamiku fi thalabil ilmi, yang tenggelam di dalam menuntut ilmu, yaitu Muhammad Arsyad Al-Jawi. Jadi orang dahulu itu disaksikan oleh kalam gurunya sendiri nang tazkiyah atau memuji si murid itu. Orang dulu itu kada sembarangan. Jadi Syekh Saman ini sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Ilmu agama ini dituntut sungguh-sungguh di Masjid Nabawi. Dalam suatu manaqib Al-Qutbul Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang ditulis oleh salah satu cucu beliau, yaitu Habib Ali bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. Sidin Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini anak ke Mesir dari Jeddah. Ada ungkus bercabur di Laut Merah, bawa kunyong, hanya membawa mushaf di tangan kanan, tangan kiri bahayo. Bahari, ini dada. Dan dasar itu orang menuntut ilmu ini, menuntut ilmu itu manis dari apa aja. Maka ada tuh kelampaian hidup di lingkup istana, bergelimang harta dan kemewahan. Tapi kawin umur 30 sih, ada anak belakas kawin. Padahal banyak gadis sesiapa boleh beliau kawin. Apalagi beliau orang pintar dan
dimuliakan masa mudanya. Tapi karena keinginan hati bukan pada itu, tapi pada ilmu, dikawinakan tapi sidin tinggalakan juga waktu dalam kandungan 2 bulan, dan bini sidin pun beriakan karena dalam rangka menuntut ilmu. Coba ini ceraikan aku bilangnya, apa kabar nang macam ini hanya ditinggalkan busia. Wah rakawa ada hulu ya kayak itu. Memang harnya al-munakh al-ilmi fi zalika zaman, iklim atau kultur atau adat istiadat keilmuan pada masa itu. Dan kada disuruh mengiringi, iringi laki misalnya, kamu ada biar aja pian bujur-bujur aja menuntut ilmu, daripada sambil menuntut ilmu sambil melayani bini. Ya Allah. Nah jadi bijaknya orang muhari itu jauh daripada cara berpikir kita masa ini. Nah. Maka beliau tafannana fil ma'arif wal ulum an-naqliyah wal aqliyah, yaitu bermacam-macam ragam dalam wawasan dan keilmuan nakli maupun akli, sehingga mendekat baginya para ulama dan berkeliling di sekitarnya. Oleh mereka itu menimba dari lautan pengetahuan dan ilmu Syekh Samman Al-Madani. Jadi itulah sudah beberapa istilah, misalnya man lam yakun lahu rihlah lam takun lahu ruhalah. Orang yang kada pernah mengejar ilmu, maka ia tidak akan dikejar oleh orang menuntut ilmu. Dan adalah beliau mengambil ilmu ini 15 menit sudah, atas beberapa daripada ulama Madinah di masanya. Di antaranya Syekh Muhammad Ad-Daqqaq Al-Maghribi, murid Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Fasi, juga Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Sindi dan Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Juga beliau belajar dari Abah Sidin, Abdul Karim bin Ahmad Asy-Syafi'i dan lainnya. Adalah sanad beliau pada hadis itu tinggi, dan seterusnya. Wabil jumlah, kesimpulannya aja berarti para hafiz nih, adalah Syekh Samman itu alaman syahira, bendera yang masyhur, badran munira, bulan purnama bersinar. Adalah sidin mustaghilan bihubbis sholihin, sibuk mencintai orang-orang soleh. Nah, jadi orang soleh akan mencintai, menyukai orang soleh. Orang kada soleh akan mencintai dan mengelilingi orang yang tidak soleh juga. Itulah al-arwahu junudun mujannadah. Jadi ke roh itu seperti tentara yang berbaris dengan sesamanya. Al-insanu ibnul bi'ah, perkataan hukama. Manusia itu anak lingkungan, di mana ia bergaul itulah yang membentuk pribadinya. Ia bergaul di rumah dan di pergaulannya dengan ilmu, maka ia akan menjadi orang alim. Orang yang bergaul di rumahnya dan lingkungannya dengan judi, maka jadi bandar judi akhirnya. Mujtahidan fi khidmatil fuqara'i wal masakin, tidak hanya mengkhidmahi ulama dan aulia dan solehin, tapi beliau sungguh-sungguh berkhidmah kepada fakir miskin. Nah, jadi ini perlu pemahaman yang sehingga tajam, pemahaman yang dalam, sehingga mampu
menyayangi fakir miskin, padahal kita pun belum tentu orang kaya. Nah, ini ada bab tersendiri dalam menyayangi fakir miskin. Mukibban ala ta'ah, terus menerus dalam ketaatan. Mahbubatan lahul khalawat, disukai bagi Syekh Saman itu akan khalwat. Nah, jadi keluaran khalwat. Khalwat dalam Ihya ringkasnya adalah untuk tafakkur. Orang mah khalwat tapi kada bertafakkur, kada jadiin apa-apa. Dari khalwat inilah muncul ilmu-ilmu laduni. Karena khalwat itu sarana saja. Kesimpulan yang dipentingkan dari khalwat itu, sebagaimana penjelasan panjang Imam Ghazali dalam Ihya, adalah tafakkur. Tafakkur artinya merenungkan. Dari analisa bahasa kita, dari renungan, dari pematangan suatu masalah, pematangan suatu qadiyah, artinya ini kayak ini kayak ini, melahirkan akan paradigma, akan cara pandang, melahirkan akan cara pandang kita bahwa ternyata bujur, kayak ini bujur, dan seterusnya. Itu gunanya daripada khalwat. Maka zikir dan wirid itu hanya ya ibaratnya suatu pengisi di dalam khalwat itu yang menjadi stimulus, menjadi apa namanya, pengusir syaitan. Menjadikan khalwat itu agenda-agenda istilahnya nomor 2. Agenda utama khalwat itu adalah tafakkur. Nah, itu kesimpulan. Mulaziman lisyam, hari-hari puasa, hendak jadi wali. Jangan bak aku wali aja, melazimi bagi puasa. Mudawiman ala taqasyub, mengakali hidup susah. Waqillati tanawulit ta'am, sedikit makan, banyak makan guring aja laginya. Adalah beliau itu sungguh-sungguh sebagai sungguh-sungguh yang sedikit bandingannya bitadyiq ala nafsihi fil ma'kali wal mashrabi, menyempitkan diri dalam makan dan minum. Maka beliau melazimi riyadhah 10 tahun, berpuasa setiap hari, dan berbukanya hanya sabiji 2 biji kurma, seteguk 2 teguk air. Jadi riyadhah 10 tahun loh. Puasa hari-hari selain 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. 10 tahun itu riyadhahnya nih. Riyadhah 10 tahun, puasa hari-hari sepanjang tahun selain 5 hari yang diharamkan. Buka puasanya sabiji 2 biji kurma, seteguk 2 teguk air. Kita puasa juga mau, cuma buka puasanya ini balas dendam. Sama yang ada puasa. Imba itu hanya masuk khalwat 10 tahun. Khalwat nih. Dan keluar daripadanya itu mengakali wirid, zikir, dan seterusnya. Wallahu a'lam, masih panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi as-sanidina ila al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala qala Babul amri biqitalin nasi hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ila akhirih. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits bin Sa'd an Uqail an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah qala lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tukhlifa Abu Bakr ba'dah
وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Bisa diartilah ringkas katanya saja dari penjelasan Imam Nawawi adalah para sahabat ijma atau sepakat bahwa orang meninggalkan sembahyang itu dibunuh, diperangi. Akad tersebut dalam kitab Sabilul Muhtadin karangan Datu Kalampayan adalah bahwa orang yang meninggalkan sembahyang satu kali terbagi dua. Satu karena ingkar, maka ia mengingkari akan wajibnya, maka ia dibunuh sebagai murtad kecuali taubat. Kedua karena malas, maka ia dibunuh sebagai pidana. Jadi mengapa aja macamnya orang meninggalkan sekali sembahyang itu, maka hukumnya dibunuh dengan sepakat ulama. Pada dana ada sepakatnya. Sepakat dari sejak zaman sahabat. Kita ini berapa kali hendak dibunuh berarti sebagusnya. Berapa kali kada sembahyang? Sekali aja kada sembahyang. Karena salah satu dua alasan. Karena kada mengakui kewajibannya sembahyang tadi, maka dibunuh sebagai murtad. Atau karena malas, maka dibunuh sebagai pidana. Itu sepakat para sahabat. Yang awalnya tidak sepakat adalah tidak bayar zakat, tapi akhirnya juga sepakat semua sahabat bahwa orang yang tidak bayar zakat juga dibunuh sebagaimana orang yang kada sembahyang. Ini dalam hukum syariat Islam maksudnya. Nah, itu aja kesimpulannya. Nah, penjelasan yang lain panjang. Dalam hadis ini Abu Bakar berkata, jikalau mereka sedikit saja mengurangi bayar zakat sehitungan kadar tali, sebenarnya kadar tali ya 10.000, kok perangi aja sih dia, mengurangi daripada kewajiban bayar zakat, walaupun harga tali saja dari hewan itu ada dibayarnya, maka kok perangi. Jadi ketegasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa lagi lebih daripada itu? Nah, dan sehingga para sahabat pun sepakat dengan pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Habis dah caranya. Betahlil sudah, jangan 2 kali betahlil, Pak. Sudah betahlil.